Jadi ini pertemuan kedua ya. Oke, kita akan membahas sistem persamaan linear dan sebenarnya matriks diperbesar ya. Oke, nanti ada dua topik yang akan kita bahas hari ini. Ini tujuannya ya. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian paham tentang pengertian SPL ya. Nah, sebenarnya lebih memahami lagi ya, karena di SMP dan SMA sudah dapat ya. Kemudian membuat contoh dan non contohnya, kemudian menyelesaikan masalah tentang SPL ya. Kemudian membuat bentuk umum SPL dua variabel. Ini khusus dua variabel, kemudian menyelesaikan masalah tentang SPL tipe Hodge. Ya. Oke, kemudian topik kedua kita belajar tentang matriks diperbesar. Kemudian mengetahui cara mengubah SPL menjadi matriks diperbesar dan memahami bentuk umum matriks diperbesar. Jadi ada ini beberapa hal yang nanti setelah kuliah ini kalian paham tentang ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, nah ini. Jadi sistem persamaan linear ya. Jadi SPL itu singkatan dari sistem persamaan linear. Sistem itu menunjukkan sesuatu lebih dari satu yang saling terikat ya, saling terkait ya. Jadi sistem itu adalah menunjukkan sesuatu yang lebih dari satu yang saling terkait ya. Jadi persamaan itu adalah suatu bentuk aljabar yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi ada tanda sama dengannya. Kemudian linear itu merupakan bentuk aljabar yang variabel utamanya berderajat 1. Ya. Oke. Jadi ini linear. Sebenarnya linear itu bisa diartikan juga sebagai garis lurus ya. Garis yang lurus. Jadi kalau ada persamaan yang ketika digambar tidak membentuk garis lurus berarti bukan linear ya. Oke, jadi di sini ada ada beberapa persamaan. Ada persamaan 1 sampai 10. Ada 10 Bapak buat. Ada persamaan, ada hanya bentuk aljabar. Oke, karena di sini cuma 3 orang ya. Oke. Coba Yulinda. Ini apakah termasuk persamaan linear atau bukan? Yang Bapak klik ini. Apakah yang Bapak klik ini persamaan linear atau bukan? Berdasarkan definisi yang Bapak berikan, apakah ini persamaan linear? Menunjukkan sesuatu lebih. Ya, Pak. Menunjukkan sesuatu lebih dari satu yang saling terkait. Suatu bentuk aljabar menghubungkan dengan tanda sama dengan. Termasuk, Pak. Oke, dijawab oleh Valusa duluan. Kenapa ini termasuk Valusa? Karena sistemnya menunjukkan sesuatu lebih dari satu yang saling terkait. Ada 3 variabel X, Y, dan bersama dengan depan X, depan Y, depan Z. Oke. Terus derajatnya? Derajat tidak Ada. Jadi kalau tidak ditulis berarti derajatnya 1 ya. Kalau nggak ditulis derajat itu artinya pangkat ya. Pangkat. Iya. Ya, kalau tidak ditulis berarti pangkatnya 1 gitu. Ini pangkatnya berapa X ini? 1. Di ini pangkatnya? 1, Pak. Z? 1. Oke, ada tanda sama dengan. Oke, berarti dia persamaan linear. Ini persamaan linear ya.
Oke. Bagaimana dengan ini? Apakah ini contoh persamaan linear? X kurang 2. X dikurang 2Y. Apakah ini persamaan linear? Bukan sistem ya. Bapak tanya baru persamaan linear, bukan sistem. Apakah X kurang Y termasuk? Bukan persamaan linear Kenapa Karena- bukan Saryanti? Karena tidak dihubungkan dengan tanda sama dengan. Oke, good. Bagus ya, Yulinda ya. Karena tidak ada sama tanda sama dengan ini, berarti bukan. Nah, Bapak taruh di sini ya. Oke. Oke. Tar dulu. Oke. Oke, sekarang berikutnya ini. Apakah ini contoh persamaan linear? Tidak Bukan, termasuk. Pak. Kenapa bukan? Tidak Karena lebih dari 1. Apanya lebih dari 1? Derajatnya. Derajat apanya? Harus lengkap ngomongnya. Derajat yang mana yang lebih dari 1? Derajat Dari variabel B ya. B. Ya, variabel B-nya ini derajat 2 ini, berarti ini bukan persamaan linear ini. Ya. Bagaimana dengan ini? Apakah ini persamaan linear? X2. bukan juga karena pangkatnya derajatnya Oke. lebih dari 1. Oke, ini bukan. Oke, bagaimana dengan ini? Persamaan linear, Pak. Persamaan linear, yakin? Ya. Ini ada 2 variabel numpuk ini, X, Y ini. Oke, ini nanti kita uji nih. Katanya Saryanti persamaan linear, nanti kita buktikan ya. Oke, bagaimana dengan ini? Apakah persamaan linear? Termasuk. Apakah ini persamaan linear? Ya, termasuk persamaan linear. Termasuk persamaan linear. Oke, nanti kita uji. Apakah ini persamaan linear? Apakah ini persamaan linear? Pak. Ya, ya. Kalau ini jelas persamaan linear. Oke. Ya. Ini persamaan linear. Apakah ini persamaan linear? Ya. Oke, ini bentuknya 3 pangkat X ya. X-nya itu jadi pangkat ya. Oke, nanti kita buktikan. Ini apakah persamaan linear? Tidak, Pak. Bukan, Pak. Bukan, oke. Karena X-nya pangkat 3 ya. Ini jelas. Ya. Kalau ini apakah persamaan linear? Persamaan, Pak. Ya, oke, ini persamaan linear. Oke, tinggal 3 ini. Bagaimana cara kita menunjukkan? Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa kalau dia persamaan linear, berarti dia bisa dibuat atau berupa garis lurus ya. Atau berupa garis lurus. Nah, jadi kita harus buktikan ini. Lihat dulu, Bapak akan stop share screen dulu. Tunggu sebentar. Oke, selanjutnya ini ya. Oke, ini sudah tadi. Oke. Nah, sekarang ini ya. Bapak
sudah minta kalian menyelesaikan ini sistem persamaan linier ini. Jadi ada 3 bentuk. Ya. Jadi bagaimana menyelesaikan sistem persamaan ini, namanya sistem persamaan linier ya. Sistem persamaan linier itu dua persamaan, ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2 itu membentuk sistem persamaan linier. Ya. Oke. Nah, tentukan solusinya. Saya kira kalian pasti bisa ini menyelesaikan ini ya. Oke. Ini caranya bagaimana nih? Kalau menggunakan eliminasi, ini kali 1, ini kali berapa? Kali berapa ini? 2. Kali 2. Kali 2x. Kali 2 aja, nggak usah ada X-nya. Ya. Ini tetap 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Terus ini menjadi apa? 2X 5. tambah berapa? 4y. 8y, Pak. 8y. Sama dengan 0. 0. Oke, good. Nah, sekarang diapakan ini, kurang atau tambah? Kurang. Kurang. Oke. Dikurang, Pak. Ini menjadi negatif 5Y sama dengan Min 5y. ini 5. ya. Oke. 0. Maka Y sama dengan berapa? Min 5/1. Min 1. Min 1. Oke, good. 1. Oke. Min 1. Oke, berarti sekarang substitusi ya. Siap. Oke, substitusi. Anggaplah ke X ini ya. X ditambah 4 kali min 1 sama dengan 0 ya. Sehingga ini sama dengan X dikurang 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan berapa? 4. 4 ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu sama dengan ya, yaitu 4, min 1. 4, min 1 ya. 1. Oke, jadi dia punya solusi ya. Artinya ini punya solusi ya. Ini artinya ini punya solusi yaitu tunggal ya. Nah. Oke, bagaimana dengan bentuk ini? Apakah ini bisa diselesaikan? Coba ya. Coba kalau ini di kali berapa ini? Kali berapa? 10. Kali 10? Banyak sekali. 2. 2, oke. Ini kali? 2, Pak. Kali 2 juga? 1. 1, oke. Ini jadi berapa? Kali 1, Pak. Ya udah kali 1 ini. 6. Oke. 6x. Tambah 10y. 10y sama dengan Plus 10y. 4. 4. Sama dengan 4. Oke, yang di bawah menjadi 6x tambah 10y. 10y sama dengan 4. 4. Oke. Diapakan ini? 4. Dikurangi. Dikurang. Apa jadinya? 0. 0. Ini 0 ini sama dengan 0.
Ada. Apa artinya ini? Nah, ini tanggung jawab ini. Sudah sampai di sini nih, gimana lanjutannya ini? Gimana melanjutkan ini? Nah, nah, kalau soalnya seperti ini ya, ini namanya apa? Dua garis itu adalah, nih, tinggal lagi sedikit nih. Dua garis yang sejajar. Atau jangan dulu ya, kita gambar dulu ya. Oke, kalau kita gambar ya, jadi kalau kita gambar, ya, oke, kalau kita gambar ya, oke, caranya menggambar itu kan, ya anggap gini garisnya ya. Berapa ini? X-nya 4/6. Y-nya anggap segini ya. Oke. Oke, anggap garisnya begini ya. Oke, ini garis ini adalah garis yang di bawah 6X plus 10Y sama dengan 4. Ya. Kemudian yang di atas setelah disamakan, ya, samakan, ini sama-sama dikali 2, ternyata dua garis ini adalah dua garis yang apa, sama atau berbeda? Yang sama. Nah, ini adalah dua garis yang sama, jadi begini jadinya. Nah, jadi gini jadinya. Ya. Jadi artinya, nah, kalau solusi dalam bentuk aljabar itu dinamakan, ini Bapak akan garis bawah ya. Nih. Sorry. Oke. Ini ya, solusi ini, jadi dalam aljabar itu disebut titik potong ya, atau titik. Ya. Potong. Ya, tapi kalau misalnya dalam geometri ya, ini berupa titik potong ya. Mohon maaf, ini dalam aljabar bukan titik potong ya. Dalam aljabar itu berupa Saling berpotongan. ya, kalau ya, dalam geometri solusinya itu berupa titik potong. Kalau aljabar ya berupa angka begini ya. Bilangan ya. Ya, hasilnya berupa bilangan solusinya. Tapi kalau secara geometri solusi itu berupa titik potong. Nah, sama seperti ini. Dua garis seperti ini berarti titik potongnya ada nggak? Dua garis ini kan titik potongnya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, di sini. Oh, banyak sekali nih. Bisa dihitung nggak? Ini tidak bisa dihitung, ya. Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Nah, sehingga ini solusinya tak terhingga. Banyak sekali solusinya tak terhingga. Kalau ini solusinya tunggal, yang nomor 1 ini solusinya tunggal. Kalau nomor 2 ini solusinya tak terhingga. Ya. Nah, nanti kalian tolong dipelajari lagi cara menggambar ya. Jadi dari bentuk aljabar menjadi gambar seperti ini harap dipelajari. Gimana caranya menggambar dari bentuk aljabar sehingga menjadi bentuk geometri seperti ini. Oke, ini sudah dipahami ya?
Sudah ya? Oke. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan yang ini. Nah, ini bagaimana ini? Ya. 3. Oke. Diapakan ini? Dikalikan Dikalikan X 3. Ini kali kali 1. 1. Ini jadi berapa? 3X 3X tambah 12Y 12Y Y sama dengan sama dengan 15. 15. 15. Ini 3X 3 tambah 3X 12Y 12Y sama dengan 1 1. Oke, diapakan ini? dikurangi Dikurang. Jadi apa jadinya di ruas kiri? 0. 0 0. Ini jadi apa? 14. 14. Nah, diapakan sekarang ini? Digambarkan. Berarti cara yang ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi cara seperti ini itu tidak bisa digunakan. Sama kayak cara ini. Yang di atas ini tidak bisa digunakan. Harus dengan gambar ya. Gambar. Harus dengan gambar. Jadi harus gambar kita. Nah. Oke, harus dengan gambar. Nah, kalau ini digambar ya, bagaimana gambarnya? Bagaimana gambar ini? Nah, sebenarnya cara gambarnya kan kalau cara menggambar kan begini ya. Kalau Y-nya sama dengan 0 ya. Y-nya 0 berarti X-nya sama dengan 5 ya. Berarti di sini anggap di sini 5 ya. Ya. Oke. Kalau X-nya sama dengan 0, kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan 5 Y-nya per 4. 5 per 4 itu sekitar 1 sekian ya, berarti di sekitar di sini. Nah, sehingga bisa dibuat suatu garis ya. Jadi bisa dibuat garis begini. Oke, bagaimana dengan ini? 3X plus ini. Nah, kalau berapa ini? Kalau X-nya ditutup, maka Y sama dengan berapa? Kalau Y-nya ditutup, X sama dengan berapa? 3. 1/3 ya. Lebih kecil lagi ya. Ya, anggap di sini ya. Anggap di sini 1/3. Ini angkanya kurang pas. Kalau ini jadi sekitar di sini ya. Jadi oke. Jadi kalau digambar itu begini. Nah, ini. Jadi ini ada 2 gambar ini, ya. Berarti apakah 2 garis ini memiliki titik potong? Apakah 2 garis ini memiliki titik potong? Memiliki titik potong. Mana titik potongnya? Di 14. 14. Mana 14? Yang 0 sama dengan 14. 0 sama dengan 14. Ini loh 2 garis ini. 2 garis ini apakah ada titik potongnya? Tak hingga, Pak. Pertanyaan Bapak, apakah 2 garis ini memiliki titik potong? Apakah 2 garis ini ada titik potongnya? Ada enggak? Garis ini ada titik potongnya ya? Hah? Ada, Pak. Yang mana titik potongnya?
Yang 5? Mana 5 ini kan di atas 5 ini. Kalau di sini kan nggak berpotongan ini. Titik potong itu kan bertemu ya. Kayak ini bertemu nih, 2 garis itu bertemu. Kayak ini misalnya saya contohkan ya. Nah, ini perpotongannya di sini ada titik potongnya. Ini ada titik temunya nggak ini? Enggak. Ini nggak ada titik potongnya. Ini tidak ada titik potongnya.